Halo Sobat Lentera, bertemu lagi tentunya bersama saya Adnan Setiawan di Rapot Lentera Podcast. Nah, seperti biasa kita selalu membahas satu hal yang mungkin dianggap tabu, tapi layak untuk diperbincangkan gitu ya Sobat Lentera. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas dengan tema dimanapun bisa terjadi. Bisa terjadi dimanapun. Dan apakah yang terjadi? Langsung saja kita kulik-kulik. Kalau kemarin mungkin kita sempat membahas tentang pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren versi cowok. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masih sama pelecehan seksual juga di pondok pesantren, tapi kali ini kita menghadirkan versi ceweknya. Adakah? Nah, langsung saja. Sudah hadir di samping kanan saya seorang yang cantik tapi di blur ini wajahnya ya. Ya, Selamat siang Mbak, apa kabar? ya selamat siang. Alhamdulillah baik sih Waduh, ya. selalu ya dari kemarin ketika saya mewawancarai nggak cowok nggak cewek, dari alhamdulillahnya tuh kelihatan banget anak pesantren banget gitu ya. Sehat-sehat Ya, ya. ya sehat Oke, alhamdulillah. oke Mbak, mungkin bisa diceritain sebelum kita membahas yang lebih dalam lagi. Bisa diceritain nggak sih awalnya gimana untuk tertarik mondok atau tertarik untuk masuk ke pesantren pada saat itu? Kalau alasan untuk masuk pondok pesantren mungkin karena melihat orang tua ya. Mhm. Orang tua dua-duanya alumni pondok Mhm. hingga saya tertarik untuk masuk pondok pesantren juga. Meskipun di awal dengan paksaan. Oh, baru saya mau Gitu. tanya tadi, Ya. tertarik atau memang dipaksa gitu ya? Jadi mau tidak mau memang Iya, harus harus gitu ya. Pada usia berapa pada saat itu masuk ke pondok pesantren? lulus SD. Lulus SD dan mau masuk ke Iya. SMP gitu ya. Iya. Oke, oke. Jadi lulus SD masuk ke SMP, sempet karena terpaksa itu sempat setengah hati nggak sih masuk ke pondok pada saat itu? Kalau setengah hati pasti ya, soalnya karena paksaan. Mhm. Tapi karena di pondok lingkungannya banyak temennya, akhirnya sukarela, senang. Jadi masuk ke Gitu sana ya. itu langsung punya teman kah dari yang memang sudah kenal dari SD atau mungkin dari rumah gitu atau memang baru first time ketika datang menginjakan kaki pertama kali di pondok pesantren dan wah ini nggak ada temennya gitu. Pernah nggak? First time baru kenal di pondok pesantren itu, baru ada temennya gitu. Oh, oke, berarti nggak ada barengan Nggak sama sekali ada, dari rumah nggak ya. ada. Perasaannya pada saat itu gimana? Ya galau gitu ya. Galau ya. Tapi Tapi galaunya iya, ibaratnya galaunya bocil pada iya. saat itu gimana ya? Ya udah biasa aja gitu, yang penting Iya. intinya sekolah gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau mungkin sebelum mondok nih, ada bayangan nggak sih mondok itu seperti apa, pesantren itu seperti apa gitu? Atau bayangan yang memang umum dibayangkan oleh masyarakat? Mungkin bayangan umum masyarakat terhadap pondok pesantren, ya itu apa ya, beraturan, hidupnya beraturan. Mungkin bayangan kita jam 3 bangun, nanti tidur lagi malam gitu loh. Jadi langsung kegiatan-kegiatan gitu bayangannya. Bayangan umumnya Iya, memang seperti itu iya. ya, dan kenyataannya memang seperti itu. Atau ada yang menyimpang, atau ada Ya yang pasti berbeda? banyak yang menyimpang gitu ya. Termasuk yang mau Semuanya, kita bahas iya. kali ini ya. Oke. Nah, dan setelah menjalani kesannya itu masih samakah seperti sebelum ekspektasi? Ekspektasi sebelumnya kan pada saat itu mungkin bangun pagi, terus habis gitu di suasana yang agamis seperti itu kan ya. Nah, ketika masuk samakah sesuai ekspektasi itu tadi? Kalau menurut saya berbeda banget dengan Apa yang ekspektasinya. membuat berbeda? Kayak misal awalnya mungkin kita kalau anak baru mungkin taat peraturan gitu ya. Jam 3 bangun, terus lanjut kegiatan-kegiatan gitu. Padahal ekspektasinya nggak harus seperti itu. Jadi tergantung dirinya sendiri gitu. Ekspektasinya pada saat itu? Paneng dengan kegiatan-kegiatan gitu. Oke. Padahal kan kalau misal udah tahu pondok, mungkin kegiatannya nggak sepadat itu gitu. Iya, 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 iya. Nah, langsung aja tuh. Mungkin ketika berekspektasi bahwa seperti itu dan ternyata realitanya berbeda daripada ekspektasi. Karena memang terkadang seperti itu ya. Ekspektasi dan realita berbeda. Nah, Berbeda. ternyata realitanya banyak sekali yang menyimpang termasuk dengan seksualitas atau tingkah perilaku dari santriwatinya. Kita bahas santriwati ya di sini ya. Santriwatinya yang menyimpang. Pertama kali ketika tahu atau menjadi saksi, kaget kah? Atau apa yang Anda lihat pada saat itu? Ya wajar ya kalau melihat seperti itu pastinya kaget gitu ya.
kita di pondok. Halumrah ya Iya, ketika kaget itu. iya. Soalnya kan tujuannya kita ke pondok biar lurus, taat ajaran Allah gitu ya. Iya. Tapi nyatanya di situ banyak hal yang menyimpang. Tapi sekali lagi itu adalah termasuk orangnya ya, bukan ajaran dari pesantren. Ajaran dari pesantren tetap yang lurus-lurus saja, dan memang itu personnya atau orangnya ya, yang begitu. Oke, yang Anda lihat pada saat itu, Mbak? Yang saya lihat First time, pertama kali. Oh, kalau pertama kali mungkin itu ya. Ini kan bahas tentang Iya. pertama kali saya tuh melihat ya mungkin cewek sama cewek gitu ya, biasanya bareng. Nah itu saya melihatnya ciuman mungkin. Oke. Itu yang pertama kali Iya. dilihat ya. Yang paling parah. Yang paling parah itu apa namanya, cewek berdua di dalam satu selimut tengah malam, dan itu mungkin dugaan saya melakukan hal-hal yang gak wajar untuk dilakukan sesama jenis gitu. Sudah melampaui batas Iya. gitu ya. Oke. Jadi memang yang paling awal, yang pertama kali saya dilihat adalah yang ciuman itu, dan yang paling parahnya yang dilihat adalah satu selimut itu tadi. Iya. Oke, itu awalnya gimana sih? Tahu-tahu begitu kah? Atau mungkin si orang biasanya itu sesama angkatan kah? Atau gimana nih? Biasanya gitu tuh karena kebiasaan anak pondok itu ada mbak-mbakan adik-adikan. Oke, Gitu. modusnya selalu Iya. begitu ya. Mungkin Sobat Mbak-mbak Lentera adik. juga yang kemarin baru saja melihat rapot yang episode sebelumnya, yang versi cowok nih ya, pelecehan seksual di Ponpes versi cowok, mungkin lihat kasusnya juga sama nih, kasusnya adik-adikan. Kalau mungkin kemarin adik-adikan sama mas-masan ya, sekarang adik-adikan sama mbak-mbakan. Iya. Oke, jadi modusnya memang selalu Iya. begitu. Biasanya yang mengawali yang tua dulu atau yang kecil dulu? Rata-rata yang tua dulu. Yang tua dulu, Iya. karena memang merasa dari lingkungan yang terbatas kah, sedangkan secara manusiawi ya, kita tidak naif bahwa setiap orang pasti butuh ya, setiap orang pasti butuh hasrat seksualitas. Nah, dari hasrat seksualitas yang tidak bisa terluapkan itu kah, atau dari memang dia menyimpang dari sebelum masuk di pondok pesantren? Mungkin ya karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu Faktor lingkungan kita hidup cuma yang terbatas Iya. itu tadi ya. cuma seputar dengan cewek dan cewek gitu ya. Terus kan banyak juga kita temui cewek yang tomboy gitu ya. Mungkin itu juga menarik perhatian mereka gitu loh. Akhirnya timbullah kayak gitu. Dibungkus adik-adikan mbak-mbakan. Terus mereka melakukan segala kegiatan berbarengan. Dan mungkin karena kebiasaan itu akhirnya karena Witing Tresno Iya. Jelaran Soko Kulino itu tadi ya, dan memang satu dari kebiasaan ya, cinta hadir karena dari kebiasaan. Terus yang kedua karena faktor lingkungan yang memang tidak ketemu dengan cowok. Tapi tidak, sorry saya tanya, mungkin di pesantren ada waktu tertentu kan untuk kita keluar sehingga ada kemungkinan, entah kemungkinannya besar atau kecil, untuk bertemu dengan lawan jenis? kalau kemungkinan bertemu mungkin setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah ya, itu Iya. bisa? Bisa mungkin kalau misal emang niat ketemu ya, Oke. nakal gitu loh bahasanya. Oke. Dan itu sering terjadi juga? Ya setahu saya sering lah. Kan mungkin mereka mencuri-curi kesempatan setelah pulang sekolah, mereka perjalanan ke pondok, entah nanti ketemuan atau apa. Kalau misalnya bisa seperti itu, kenapa harus melakukan hubungan sesama jenis? Soalnya kalau di pondok rata-rata gini, ketemuan antara lawan jenis itu takzirannya lebih berat. Takziran itu hukumannya ya? Hukumannya lebih berat. Oke, hukumannya lebih Kalau berat. misal sesama cewek, kan kalau cewek sama cewek biasa ya, kita lihat cewek berpelukan gitu-gitu kan biasa. Jadi mungkin Sahabat dengan berdalih Iya, sahabat, iya. berdalih adik kakak, mbak-mbakan itu tadi ya? iya. Oke, jadi mereka main aman ya, main amannya supaya tidak jelas. Kalau dihukum pasti yang pertama adalah mental ya, malu. Terus yang kedua ya selayaknya hukuman pasti nggak enak gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang peluang kenapa kalau bisa keluar dan bertemu dengan lawan jenis, lalu mereka lebih milih untuk melakukannya bersama sesama jenis itu Iya. tadi ya. Iya. Oke. Mungkin ketika setelah melihat kejadian pada saat itu, mungkin bisa diceritakan kah mbaknya pada saat itu sedang tidur kah atau pura-pura tidur?
terus melihat satu hal yang Kalau aneh? cerita tentang saya itu, mungkin kan saya dulu punya dua kamar. Satu kamar biasanya isi berapa orang? Satu kamar biasanya 20 orang. Satu kamar 20 orang. Iya. Oke. Saya diutus untuk jadi apa ya? Pendamping kamar A misal. Terus Ketua? saya Ketua atau bukan pendamping. pendamping? Iya. Oke. Terus saya juga punya kamar B, kamar asli gitu loh. Jadi biasanya kalau saya malam itu di kamar A, terus tengah malam kembali ke kamar B. Lah di situ saya biasanya tidur di kamar B. Tapi posisi saya pura-pura tidur gitu. Saya ngerasain kok sebelah saya Ada satu hal yang ada tidak beres sesuatu. gitu ya. Satu hal yang tidak benar. Iya. Nah, itu kejadian yang parah tadi, yang Iya. satu selimut itu tadi ya. Oke. Itu karena memang pada saat itu mbaknya jadi pendamping, kenapa tidak berani menegur? Atau mungkin menegur kah? Atau mungkin pura-pura daham atau pura-pura batuk gitu? Gimana? Sisi lain kan saya bukan pendamping di kamar itu ya. Hmm. Dan yang kedua saya itu mempertimbangkan aib. Oh, Jadi, takutnya ketika Iya. temen yang ibaratnya ketahuan ya, Iya. ke gap itu tadi, malu pasti Iya. ya. Oh, oke. Padahal sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum. Iya. Bukan lagi menjadi satu hal yang apa ya? Satu hal yang rahasia atau mungkin tidak pernah dilakukan. Padahal sebenarnya itu sudah sering ya Iya. sebetulnya ya. Oke. Gitu tuh orangnya nyadar nggak sih kalau mbaknya tahu yang Mungkin melakukan itu tadi? menurut saya mungkin nggak nyadar kalau saya tahu. Soalnya kalau misalnya nyadar, pastinya dia sikapnya berubah. Terus terhadap sikapnya saya. tidak berubah? Iya. Seakan-akan tidak ada apa-apa Iya. gitu ya? Oke. Berawal dari mbak-mbakan, adik-adikan tadi, jadi rasa nyaman Iya. gitu ya. Oke. Pengurus atau mungkin pihak Ponpes sendiri pernah nggak sih ngegapin atau melakukan penangkapan atau mungkin ibaratnya kayak apa ya bahasanya kayak, nah ini ketahuan nih, terus habis itu dihukum, ditakzir tadi bahasanya, pernah nggak? Mungkin kalau misal pengurus secara langsung mengetahui hal yang kayak gitu nggak pernah. Tapi kalau Tapi sebenarnya misal- pengurus tahu ya? ya mungkin dari omongan-omongan ya, tapi nggak secara langsung Secara melihat langsung tidak gitu. pernah. Iya. Oke, berarti mainnya halus banget Iya. ya memang ya. Oke, jadi memang itu tergantung dari personnya sendiri sih ya, Sobat Lentera, bukan karena dari pondok pesantrennya yang salah atau mungkin dari cara mendidiknya yang salah, tapi tergantung itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing gitu ya. Karena memang sekali lagi tidak bisa 100% menyalahkan juga ya, Iya. karena memang di dalam pondok pesantren lingkungan yang terbatas, terus susah bertemu dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Ketika bertemu pun juga ada hukuman yang begitu berat gitu ya. Iya. Oke. Hukuman paling berat yang pernah mbaknya tahu ketika bertemu dengan lawan jenis tadi apa? Mungkin itu dipajang pakai kalung bertuliskan pelanggarannya di depan lokal putra gitu. Jadi setiap putra kalau lewat pasti lihat itu gitu. Yang paling parah itu. Terus kalau apa ya, pokoknya intinya hukuman yang membuat dia malu. Itu dipajang dan dilihat. Oke. Ada kekhawatiran sendiri nggak sih ke mbaknya ketika tahu kejadian seperti itu? Takut ntar aku yang jadi korban atau gimana gitu? Pernah nggak sih mbak? Kalau kekhawatiran diri sendiri nggak ada, soalnya itu kan tergantung dirinya sendiri. Itu bukan, kalau menurut saya kurang pas kalau dikatakan korban, kalau itu menurut saya suka sama suka. Gitu. Oke. Kecuali kalau emang kekerasan seksual, itu kan ada Tapi kata korban gitu ya. ada misalnya kayak pelecehan seksual, itu ada juga? Setahu saya nggak ada. Pasti suka sama suka. Oke. Jadi kalau yang di versi cewek atau di Ponpes Putri ini memang rata-rata suka sama suka ya, suka. tidak ada pelecehan seksual. Iya, nggak ada. Hampir tidak ada atau memang tidak ada? Hampir tidak ada. Hampir nggak ada ya. Iya. Oke, jadi real memang antara suka sama suka gitu. Iya. Oh. Ya selayaknya orang pacaran gitu ya. Sayangnya berarti pernah berantem juga dong? Ya mungkin kalau cemburu berantem gitu sering. Cemburunya sering karena ya. apa biasanya? Mungkin karena gimana? Seperti pacaran pada umumnya, kalau misal si pasangannya lebih sering ketemu sama cewek lain gitu, pasti berantem.
gitu. Dalam pertemanan cewek aja sering kayak gitu, apalagi dalam ada hubungan yang lebih dari Iya. teman gitu ya. Oke. Berarti berantemnya pada saat itu separah apa? Sampai pernah gimana? Unboxing kah sampai enggak. Kalau saya taunya sampai tampar-tamparan pernah. tampar-tamparan? Iya, pernah. Oke. Pihak Ponpes turun tangan juga? Enggak, diem pasti. Oh. Hal yang lumrah soalnya kayak gitu. Oke. Ya. Jadi paling parah sampai tampar-tamparan Iya. itu tadi ya. Oke. Dan itu teman-teman yang di sekitarnya memisah kah atau Diem. diam juga? Diem. Selesainya bagaimana? Ya selesainya aku sendiri. Selesainya akur-akur sendiri. Oke, Iya. terkadang cewek susah dimengerti Iya. ya. Oke, jadi tidak ada kekhawatiran ya, karena memang itu kembali lagi Iya, kepada tergantung dirinya. pribadi masing-masing gitu ya. Oke, mungkin Mbaknya tahu track record dari orang-orang ini tadi, track record dari pelaku, dari kakak tingkatnya atau dari adik tingkatnya ini tadi, yang tomboy, mungkin yang tomboy ya, yang saya bicara yang tomboy, atau mungkin yang apa namanya kakak tingkatnya ini tadi setelah lulus dari Ponpes dia melanjutkan kehidupan kah atau bagaimana? Mungkin sebagian besar ya hidup seperti normalnya cewek ya, nikah gitu kan. Oke, selayaknya perempuan ya. Iya. Tapi ada juga yang tetap melanjutkan hal yang seperti itu. Tetap melanjutkan? Iya. Mempunyai hubungan dengan cewek lain gitu. Oh, berarti itu memang satu apa ya? Satu penyimpangan seksual ya. Penyimpangan seksual yang memang bukan bisa jadi terbentuk dari pada saat di Ponpes itu, bisa jadi sebelumnya lalu keluar memang sudah tidak bisa sembuh dan dia melanjutkan dengan hubungan dengan lebih nyaman. dengan perempuan lain gitu ya. Dan sampai sekarang tidak menikah. Belum. Oh, belum itu berarti Ya, akan kemungkinan ada kemungkinan iya. akan menikah, tapi oke, ya. Tapi ada juga kemungkinan dia nyaman dengan penyimpangan seksual itu tadi ya. Iya. Oke. Sempet pernahkah curhat kepada selain sama teman? Kalau sama teman pasti pernah ya? Iya. Curhat ke sama teman, aku tadi malam lihat ini gitu. Curhat. Tapi ya kita jijik gitu ya. Oh, jadi pada saat ketika Mbaknya melihat kejadian itu yang timbul dalam perasaan adalah rasa jijik ya? Rasa jijik pasti. Ada rasa kepo nggak, keping ini ngapain sih gitu? Pernah? Kepo pasti, tapi ya apa ya, nggak berani, lebih nggak berani untuk melihatnya langsung. Oh, karena jijik itu tadi Iya. ya? Sempet pernah cerita kepada, ketika mungkin pasti ada ya sometime waktu untuk pulang gitu kan ya ke rumah. Pernah sempat cerita ke orang tua, saudara? Nggak pernah. Cuma lingkup anak pondok doang. Lingkup anak pondok aja. Berarti tidak sampai menceritakan ke Nggak. orang tua ya. Oke. Jadi memang cukup, tapi orang tua pernah tanya? Nggak pernah. Mungkin mereka sendiri juga tahu ya, soalnya orang tua saya juga alumni pondok. Mungkin mereka juga tahu cerita-cerita seperti itu gitu. Oke. Kalau berbicara, tunggu. Kalau berbicara soal apa namanya tadi, berantem perkelahian itu tadi, paling parahnya itu tadi tampar-tamparan itu. Iya. Pernah sampai akhirnya melibatkan pihak pengurus pondok, terus akhirnya sampai dipisah keluar? Nggak pernah. Berarti paling parah itu aja Iya. ya? Oke, paling parah memang cukup dengan tampar-tamparan gitu aja ya. Terus memang itu dirahasiakan dari pengurus-pengurus gitu loh. Sebetulnya pengurus tahu? Ya mungkin pastinya tahu ya, gitu kan tersebar dari mulut ke mulut gitu. Oh, dari mulut ke mulut, tapi pengurus cukup diam saja gitu ya. Karena memang itu satu hal yang lumrah dan wajar gitu ya. Oke. Karena memang bukan pelecehan seksual, tapi antara suka sama suka gitu. Oke. Ketika menjadi saksi gitu ada beban mental nggak sih, Mbak? Beban mental. Merasa juga sebagai perempuan ya, sama perempuan mungkin pada saat itu merasa, loh kok gitu ya. Merasa ikut ternodai juga. Merasa ikut berdosa juga. Apa yang membuat Anda merasa berdosa juga? Soalnya saya sendiri diem gitu. Kan seharusnya kalau misal ada kayak gitu harusnya dilarang atau mungkin adukan gitu. diadukan, atau mungkin cukup
dinasehati? Pernah menasehati? Enggak pernah. Diem. Beraninya diem Iya. ya? Oke. Soalnya semua orang pasti kalau melihat seperti itu pasti diem. Kalau orang udah suka dinasehatin seperti apa kan tetap aja gitu. Jadi percuma. Pernah ada ancaman? Misalnya gini, misalnya nih ke gap itu tadi, kamu jangan cerita sama siapa ya? Pernah ada nggak gitu? Ada ancaman-ancaman Enggak gitu? pernah. Karena memang dia merasa seakan-akan tidak ada apa-apa gitu ya mainnya ya. Oke. Terus itu kebetulan adik tingkat saya jadinya ya nggak bakal berani sebenarnya sama saya. Cuma Oh, jadi yang melakukan itu adik tingkat Anda dengan adik tingkatnya lagi. adik tingkatnya lagi. Oke. Kejadian pada saat itu apa? SMA ya? SMA atau SMP? SMA. Ah, Kalau yang ciuman itu SMP. Ciuman Posisi itu saya SMP. anak baru, santri baru. Kejadiannya di mana yang ciuman itu? Itu kalau itu bukan di kamar, Di mana? lebih ke apa ya? Di tempat yang sepi gitu. Berarti di luar kamar pun Iya. juga mereka berani melakukannya. Posisinya tengah malam kan nggak ada orang gitu, dipikirnya gitu. Oh, oke oke. Berarti memang kalau di lingkup pondok sendiri tidak ada aturan ya? Maksudnya ketika keluar kamar itu dari jam berapa sampai jam berapa nggak ada aturan? Sebenarnya ada aturan. Hmm. Aturannya kalau misal udah bel malamnya itu jam 11. Nggak boleh keluar kompleknya sendiri gitu loh. Tapi namanya orang ya pasti dilanggar gitu. Gitu. Tapi juga lagi-lagi tidak pernah ketahuan ya? Enggak. Oke oke. Jadi lagi-lagi Kalau aman-aman saja iya, kalau gitu ya? ketahuan ada takzirannya. Sering sih yang ketahuan ke komplek lain gitu loh. Komplek itu dalam artian apa? Lingkup yang seperti apa, Mbak? Kayak pondok pesantren, di dalamnya itu dibagi. Misal 5 kamar itu satu komplek, 5 kamar lain satu komplek gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kompleks itu tidak masalah ya? Iya, nggak masalah. Tapi itu Anda melihatnya Di komplek lain, antara komplek A ke B gitu. komplek A ke B, seperti itu. Jadi anak dari komplek A main ke komplek B, Iya. lalu melakukan hal seperti itu. Iya. Dan itu di luar ruangan. Iya. Yang tahu hanya Anda saja atau ada orang lain? Tahu saya sendiri. Itu Saya pertama nggak kali? tahu. Iya, pertama kali. Pertama kali berarti langsung, hah? Gitu atau Iya. gimana? Kaget. Cuma kan santri baru bisa apa gitu ya. Oke. Itu yang kalau yang apa namanya ciuman itu Iya. tadi yang melakukan adalah kakak tingkat Anda ya, dengan adik tingkatnya yang masih kakak Anda juga. Iya, Oke. Tapi kalau yang satu selimut berdua itu tadi adik tingkat saya. adik tingkat semua. Oke 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 oke. Sempet nggak sih Mbak, sempet merasa kayak ini satu hal yang nggak bener, pengen pulang aja, pernah kayak gitu nggak sih? Nggak pernah. Apa yang membuat tekad Anda masih untuk bertahan pada saat itu? Ya saya mengurusi urusan masing-masing aja gitu. Cuek ya? Cuek. Kalau saya pribadi cuek. Cuek soal maksudnya ya udah itu urusanmu Ya udah, urusanmu, iya. ini urusanku gitu ya. Iya, cuek. Oke. Nah, kedepannya nih Mbak mungkin bisa apa namanya dia disampaikan nggak ke Sobat Lentera juga mungkin, atau mungkin ke saya boleh juga gimana untuk pesannya? Mungkin kalau di pondok pesantren ya, Hmm. kita harus bisa membawa diri kita sendiri. Gitu. Jadi pribadi ya? Iya, diri kita sendiri. Seketat apapun pondok pesantren, seketat apapun aturannya, kalau diri kita sendiri nggak bisa membawanya, pasti ikut arus gitu. Terus ya ingat tujuan dari rumah ketika mau ke pondok itu apa gitu. Jangan sampai ikut-ikutan hal-hal negatif seperti itu gitu. Lebih banyak hal positif di pondok pesantren daripada negatifnya gitu. Jadi jangan berpatokan dengan cerita-cerita ini hingga membuat orang-orang nggak mau mondok. Oke, karena memang sekali lagi yang salah bukan pondok pesantrennya ya, Sobat Lentera, yang salah memang adalah personnya atau orangnya masing-masing. Betul apa kata Mbaknya tadi? Saya sebutnya Mbak Mawar aja ya, sebut Mawar gitu ya. Oke, kembali lagi kepada orangnya. Jadi memang harus pinter-pinter membawa diri gitu ya. Oke, sama halnya dengan ya tidak melulu di pesantren aja, ibaratnya kiasannya seperti di dunia luar pun kita kalau tidak pinter-pinter membawa diri
Ya, itu tadi gitu ya Sobat Lentera, kita bisa terjerumus dalam satu hal yang cukup negatif itu tadi Iya. ya. Sekali lagi, kembali lagi ke tema kita pada kali ini adalah dimanapun bisa terjadi dan bisa terjadi dimanapun gitu ya. Iya, Bukan hanya di lingkungan pondok pesantren aja, tapi di luar itu juga bisa terjadi. Selepas dari pondok pesantren, nah ini yang saya tanyakan afternya. Selepas dari pondok pesantren, ketika bertemu dengan temu alumni seperti itu, yang melanjutkan hubungan itu bagaimana ketika bertemu dengan Anda? biasa saja. Biasa aja. Iya, biasa aja. Soalnya kan kalau hal seperti itu sebenarnya yang tahu cuma sedikit. Misal alumni lulus tetap pacaran sama cewek gitu. Iya. Itu kan nggak dipublish. Jadi Iya pasti iya. pasti. Jadi biasa aja, tetap biasa aja. oke, tetap biasa seakan-akan tidak ada apa-apa gitu ya. Kembali ke urusan masing-masing aja. Kembali ke urusan masing-masing. Oke, siap. Oke, baik itu tadi sekelumit cerita kita tentang pelecehan seksual yang ada di Ponpes versi cewek ya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan dari yang versi cowok kemarin, kalau versi cowok memang rata-rata adalah pelecehan seksual yang dialami oleh setiap santri, tapi di versi santriwati kali ini atau di versi ceweknya adalah suka sama suka gitu ya. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang jadi korban, tidak ada yang menjadi pelaku ya. Karena memang sekali lagi ya suka sama suka gitu. Nah, pesan dari saya juga nih untuk Sobat Lentera dimanapun Anda berada, jangan pernah takut untuk masuk ke pondok pesantren. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih di usia-usia sekolah, lulus SD, lulus SMP, jangan pernah takut. Dan untuk para orang tua juga di luar sana, jangan pernah takut memasukkan anak Anda untuk ke pondok pesantren, karena sekali lagi bukan salah dari pondok pesantrennya, tapi adalah salah dari personnya atau orang masing-masing. Sesuai dengan pesan dari Mbak Mawar tadi, bahwa tergantung bagaimana cara kita membawakan diri, cara kita membawakan sikap dan juga perilaku kita di dimanapun, bukan hanya di pondok pesantren saja. Oke Sobat Lentera, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Mawar. Terima kasih Mbak Ya, sudah mau sama-sama. sharing-sharing dan juga sudah mau memberikan motivasi untuk Sobat Lentera di luar sana. Sukses sehat selalu, terima kasih. Dan Sobat Lentera, untuk Anda yang punya ide apapun yang mungkin dianggap tabu, layak tapi untuk diperbincangkan, langsung saja komen di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Next episode kira-kira Adnan mau bahas apa lagi? Nah, langsung aja kita tungguin di episode berikutnya. Akhir kata, saya Adnan Setiawan pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.